orang ini kecuali membuat marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari fikih di sini, awas, tidak boleh seseorang yang tadinya duduk di masjid sebelum masuk waktu sholat, kemudian di saat didendangkan adzan masuk sholat berjamaah, dia malah pulang. Dan pulangnya tidak balik lagi ke masjid. Jadi memang tidak sholat di masjid. Duduk di masjid seakan-akan masjid itu adalah pos ronda. Di saat masuk waktu sholat berjamaah di masjid, kabur. Nah, di sini membuat dosa karena Abu Hurairah mengatakan faqad asa Abul Qasim. Maka membuat marah Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sana ada kisah yang menjelaskan tentang ukubah asyadidah, ancaman yang keras bagi yang menyelisihi sunnah ini. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya, telah datang kepada Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'i kabir, sayyidut tabi'in, yang mana Sa'id ibnul Musayyib yang merupakan anak dari sahabat Musayyib ibnu Haznin. Bismillah. Didatangi oleh tamu yang meminta izin kepadanya untuk naik haji. Maka datang kelompok manusia kepada Sa'id ibnul Musayyib, yang mana dia setelah itu mau pergi haji, berpamitan. Maka di saat datang dan berkata-kata dengan bercengkrama dengan Sa'id ibnul Musayyib di masjid, karena Sa'id ibnul Musayyib mungkin mengajar dan sebagainya di masjid, datang rombongan mau haji ini ke masjid. Maka ketemu dengan Sa'id ibnul Musayyib, mungkin minta nasihat atau pamitan, sekarang saya mau pergi naik haji. Maka di saat duduk bersama Sa'id ibnul Musayyib, tamam, kemudian datang muadzin masuk untuk adzan. Ini poin pendalilannya seperti tadi. Maka di saat adzan, orang ini minta izin untuk keluar. Kata Sa'id ibnul Musayyib, kembali, jangan keluar. Tidak boleh seperti hadis Abi Hurairah tadi. Faqad asra Abul Qasim. Marah Nabi Muhammad jika seseorang di masjid mendengar adzan kemudian keluar. Kenapa nggak keluar dari tadi sebelum adzan? Kalau memang tidak mau sholat berjamaah dengan kita, atau tidak mau sholat, kenapa nongkrong di masjid? Pas adzan keluar seperti orang-orang munafik, menjadikan masjid bagaikan pos ronda sebagainya. Maka orang ini dinasihati oleh Sa'id ibnul Musayyib, jangan keluar. Orang ini ngotot mengatakan, yang tadirunani hunaka fi al-Batha. Maka jamaah haji yang lain telah menunggu kami di Batha sekarang, di padang pasir di sana, agak jauh. Maka kata Sa'id, nanti keluar, jangan sekarang adzan kamu keluar. Tadi kamu di sini mendengar adzan keluar seperti syaitan yang panas mendengar adzan dan lari. Maka akhirnya orang ini tidak mendengar nasihat dari Sa'id ibnul Musayyib untuk mengagungkan sunnah. Dari sunnah jangan keluar, karena menyelisihi sunnah Nabi. Faqad asra Abul Qasim, telah marah Nabi dengan perbuatan ini. Maka orang ini tidak peduli dengan berdalil teman-teman kami sedang menunggu di padang pasir di sana. Akhirnya orang ini keluar dan disebutkan Sa'id ibnul Musayyib melihat kepadanya dalam keadaan tidak ridho, menyelihi sunnah ini. Maka disebutkan di dalam hadis, tidaklah beberapa waktu yang lama, maka mereka sholat berjamaah, kemudian mereka pergi. Yani Sa'id ibnul Musayyib bersama para murid-muridnya sholat berjamaah di masjid, dan mereka keluar masjid dan tidak balik lagi, kecuali datang khobar dari kelompok mereka yang berada di padang pasir di sana, di luar masjid, membawa utusan kepada Sa'id ibnul Musayyib, mengabarkan bahwa orang ini faqad inkasarat fakhadah, faqad inkasarat fakhduhu, bahwa orang ini yang tadi keluar, wahai Sa'id ibnul Musayyib, keluar masjid dan tidak sholat, maka dia di saat bertemu dengan kelompok teman-temannya dalam keadaan girang, naik unta,
maka untanya melejit. Maka dia jatuh dari untanya dan pahanya patah. Ingkasarat fakhduhu. Pahanya patah karena jatuh, walau alam seperti split, seperti di taekwondo dan sebagainya misalnya, jatuhnya krek, akhirnya patah pahanya. Iqab dari Allah. Maka ini pun dari permasalahan hadis ini. Adapun kisah yang kami sebutkan dari Sa'id bin Musayyib diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan juga oleh Imam Ad-Darimi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Al-Auza'i, hadatsana Abdurrahman ibnu Harmalah dari Sa'id ibnu Musayyib. Maka sanadnya sahih. Abdurrahman ibnu Harmalah Al-Aslami saduq hasanul hadis, dan Abul Mughirah Abdul Qudus ibnu Hajjaj Al-Khawlani juga rawi yang thiqah, dan Al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman ibnu Amr imam. Maka sanad ini paling sedikit hasan lidati, bisa dijadikan pendalilan. Maka contoh dari yang kami berikan dengan sanad-sanad yang sahih, merekalah orang-orang yang keluar dari masjid di saat adzan dan tidak balik lagi. Ini termasuk dari dosa. Maka akhirnya patah pahanya, tidak jadi naik haji. Dan begitu pun dari contoh, kita anggap yang terakhir karena sampai jam 5, masih banyak contoh-contoh yang lain. Maaf, sudah capek. 5 menit lagi saja. Just 5 minutes. Hanya 5 menit saja. Taib ma'ana maghrib insyaallah manukasir ma'akum. Kita ganti dengan waktu maghrib. Kita berikan pelajaran di maghrib. Contoh yang terakhir, the last example. Contoh yang terakhir. Berlandaskan dari hadis. Yang hadis ini muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmas fil ina." Jika seseorang baru bangun dari tidur, maka jangan langsung tangannya itu masuk kepada cawan untuk wudu ataupun bak mandi bahkan yang dipakai untuk keluarganya untuk berwudu. Jangan. Kenapa? Lihat, Islam mengajarkan kebersihan seperti hadis yang sebelumnya. Fa innakum la tadri fa innaka la tadri aina batat yadak. Kenapa dilarang oleh Nabi seseorang yang baru bangun dari tidurnya untuk mencemplungkan ke bak ataupun ke tempat yang terkumpul air untuk wudu keluarga? Dilarang. Tapi menyiduk air ataupun membuka keran ataupun mengambil secawan air kemudian mencucinya baru masuk kepada bak dan sebagainya, tidak apa-apa. Ini menandakan bahwa Islam mengajarkan kebersihan. Islam mengajarkan adab yang mulia. Tidak dari tangan yang kotor itu kemudian masuk kepada bak mandi, akhirnya istri dan anak-anaknya yang setelahnya mendapatkan air yang sudah tercemar. Maka disebutkan apa sebabnya tidak boleh melaksanakan demikian? Fa innaka la tadri aina batat yadak. Karena kamu tidak mengetahui di mana tanganmu bertamasya. Di saat tidur lelap tangannya atau tidak kita contohkan. Maka kesini saja sudah buruk. Kesini buruk. Kesini apalagi buruk, bau mulut. Ke bawah lebih buruk lagi, garuk-garuk. Mr. P dan sebagainya. Maka lihat Islam yang agama yang menjaga kesehatan dan agung. Tidak pantas menggaruk-garuk yang bawah ini kemudian nyemplung di bak mencuci. Jadi kotor air bak itu gara-gara ini. Maka ini hadis yang muttafaqun alaih. Mana kisahnya yang menyelisihi sunnah ini? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarahnya Bustanil Arifin. Dinukilkan oleh Al-Munawi di Faidul Qadir. Berkata Imam An-Nawawi di Bustanil Arifin, berkata Imam An-Nawawi yang dia hidup di zaman 600 Hijriah. Berarti bedanya dengan kita berapa tahun? 800 tahun.
Maka di tahun 600 di zaman Imam An-Nawawi disebutkan, sami'a rajulun min ahlil bid'ah atau min ahlil ahwa. Bahwa di zaman Imam An-Nawawi tahun 600-an banyak dari kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Di saat disampaikan hadis ini, jika kalian bangun dari tidur, jangan menyemplungkan tangannya ke bak mandi ataupun cawan untuk mencuci bersama, tapi jadikanlah dia dengan menciduk, karena kalian tidak mengetahui di mana tangan kalian. Kelompok ahlul bid'ah ini mengejek dari sunnah Nabi ini dan berkata kepada yang menyampaikan hadis itu, aku tahu di mana tanganku bermalam. Kif tahu di mana tanganmu bermalam? Aku malam ini akan mengikat tanganku di ranjang, ke ranjang diikat. Berarti tanganku di mana tahu? You silent, shut up your mouth, diam. Kita ucapkan hadis Nabi, ucapan Allah, tidak pantas anak-anak berbicara. Wala tuqaddimu baina yaday Rasulillah. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi di saat mengatakan jangan memasukkan air karena ilahnya, sebabnya fa innaka la tadri aina batat yadak, di mana tanganmu di tempat-tempat kotor itu. Dia mengatakan, aku tahu tanganku bermalam. Kif tahu Nabi mengatakan tidak tahu? Tahu karena aku akan mengikatnya. Lihat, aku akan mengikatnya, maka aku tahu tanganku di mana, dan besoknya pagi aku akan menyemplungkannya ke bak mandi. Tidak apa-apa karena aku tahu. Itu bagi yang tidak tahu, tapi aku tahu, aku ikat. Istihza kepada hadis Nabi tadi. Disebutkan oleh Nabi tidak tahu di mana malam menggerayangi tangannya, mungkin ke tempat istrinya juga. Maka di sini dia mengatakan, aku tahu tempat tanganku, sengaja mengikat di ranjang. Akhirnya besok paginya ramai orang berkumpul di rumahnya. Ada apa gerangan? Semua orang di Irak, ini kejadiannya, terkejut. Karena orang ini yang tadinya mengatakan aku tahu di mana tanganku, dengan mengikat jadi tahu. Jadi nanti kalau aku bangun nggak apa-apa aku nyemplungkan di bak mandi, karena aku tahu tanganku bersih. Ternyata Allah yang berkehendak, karena istihza kepada sunnah, tangannya itu dibuka dari talinya dengan keras, terputus talinya itu, lalu tangannya disimpan di mana? Oleh Allah dimasukkan tangannya ke duburnya sampai ke perutnya, terbayang tangannya itu sampai kepada siku, masuk ke duburnya. Bagaimana pemandangannya? Dalam keadaan dia itu mengkeret seperti ini, karena memasukkan tangannya sampai kepada duburnya dan ke perutnya. Nah, maka ini adalah penghinaan Allah kepada mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Maka dengan ini kita tutup kajian kita. Poin pendalilan di hadis yang terakhir adalah dia beristihza dengan sunnah, dengan yakin mengatakan aku tahu di mana tanganku, sehingga aku tidak butuh lagi untuk mencucinya. Maka ternyata Allah jadikan ibrah orang yang menyelisihi sunnah ini. Nabi mengatakan tidak tahu di mana tanganmu, dia mengatakan aku tahu. Akhirnya meskipun dia terikat, dan Allah memutuskannya dan memasukkan tangannya masuk ke dubur dan masuk ke perutnya, maka matilah orang ini. Inilah dari contoh-contoh dari khabar-khabar yang sahih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la